Kalau di MotoGP bisa ditangkan nomor startnya dan lain sebagainya. Tapi di Mandalika mustahil. Kalau semuanya komit ya, menjalankan aturan sesuai dengan yang kita sepakati, balapannya akan mudah dijalankan. Moto Boys, di samping saya ini sekarang ada Pak Edi Horizon, orang bilang nyebutnya Ko Edi, panitia pelaksana dari Mandalika Racing Series 2024. Kita tanya bagaimana beliau ini menyumbang ketertiban regulasi. Koet ceritain Koet, seberapa susah sebenarnya mengatur sebuah perlombaan seperti ini? Sepertinya kalau semuanya komit ya, menjalankan aturan sesuai dengan yang kita sepakati, balapannya akan mudah dijalankan. Tetapi kita tahu sekarang teknologi engine dan lain sebagainya semakin berkembang. Dan kita sudah membatasi dengan perangkat-perangkat peraturan yang ada, sehingga membuat mereka tuh selalu berusaha mencari celah dari kelemahan peraturan yang ada. Oke. Kadang-kadang celah yang mereka cari itu menyebabkan event ini berjalan tidak seimbang. Oke. Karena kalau ada yang tahu kelemahan, ada yang tidak tahu kelemahan, pasti akan terjadi protes, perbedaan pendapat dan lain sebagainya, ya kan? Jadi tugas kami di sini adalah mengurangi atau menutup celah kelemahan peraturan yang ada dan mengawasi supaya peraturan ini bisa dilaksanakan secara betul-betul di lapangan sesuai dengan aturan. Itu seberapa susah Koet? Dalam artian begini, kan ada beberapa mesin, karakter mesin yang beberapa merek itu yang beda. Kira-kira seperti apa Koet menyiasati itu? Apakah itu ini tuh punya komisi teknik namanya. Ya. Jadi setiap peraturan yang akan lahir itu, ini berusaha secara adil mengumpulkan perwakilan-perwakilan dari ATPM yang ada. Oke. Supaya semua kelebihan dan kelemahan peraturan yang ada bisa seimbang dilaksanakan di semua merek motor. Ya. Ya kan. Tetapi oleh pelaku kan kadang-kadang mungkin dengan alasan dana, biaya dan lain sebagainya, mengganti komponen dengan yang aftermarket dan lain sebagainya. Itu yang kadang-kadang memang masih sering timbul polemik di pelaksanaannya. Nah sekarang Koet yang yang mengenai beberapa ulah perilaku balap ya. Itu ada yang slow down lah di pit ya, atau mungkin nunggu waiting di tikungan mana itu yang menunggu cari angin lah istilahnya itu. Hukumannya apa Koet mereka itu? Pertama kita memberikan sanksi, dalam arti teguran, tahapannya baru sampai tahapan denda. Sebelum denda kan kita juga ada penalti penambahan waktu. Ya kan, misalnya sekian detik untuk pelanggaran terjadi. Di IMI sendiri kan juga ada berapa kali kejadian tuh. Dalam arti dalam pengambilan waktu dengan alasan dia melambat, tetapi ya pembalap yang sebenar-benarnya betul-betul serius mengambil waktu, akhirnya menabrak orangnya karena dia berhenti mendadak. Betul. Itu yang sering kejadian. Di sini kami coba pakai cara pertama, yaitu dengan mereka menunggu itu, kita akan penalti waktu mereka. Bagaimana cara kita menentukan penalti waktunya? Pertama, kami juga nggak tahu caranya gimana. Karena kalau di MotoGP kan tiap motor ada sensornya. Ya betul. Berapa dia buka horsepower-nya dan lain sebagainya, kapan dia gas, kapan dia rem, kita bisa mantau. Kalau di sini kan kita nggak ada. Bisa dia laksanakan bangun motor seperti itu aja, kita udah patut syukuri. Iya betul. Ya kan. Begitu juga dengan sumber daya manusia yang ada di kita. Sumber daya manusia sehebat apapun, tapi kalau tidak didukung dengan peralatan yang seperti begini, kita juga tidak mustahil bisa menguasai jalan lomba. Nggak bisa ngerti gitu ya. Sampai sekarang misalnya, kita di sini ada berapa banyak sokat ya. Misalnya di Mandalika kan ada berapa banyak sokat tuh. Jalan, misalnya kalau ada pembalap overshoot, dia bisa mengambil jalan itu, ya kan. Jalan itu sebetulnya fungsinya kan untuk misalnya daripada ada celaka cedera nih,
Oke lah, dia bablas lah lewat situ. Ya, ya. Tapi oleh pembalap kita kan itu dimanfaatin untuk menyalip peserta lain. Itu bisa ketahuan dari layar sini ya? Layar sini. Kalau di MotoGP bisa ditangkap nomor startnya dan lain sebagainya. Tapi di Mandalika mustahil. Ya, ya. Kenapa? Piranti itu kita belum ada. Sehingga kalau terjadi seperti itu, kita hanya dengan visual mata biasa aja melihat. Dan karena kita lihat di sini, antara posisi pos kita dengan titik kejadian itu kan sangat jauh. Iya, iya betul. Motor kecil, nomor start kecil, aneka macam. Kita kadang-kadang nggak terpantau. Oke. Jadi kita ambil jam pintasnya begini. Misalnya kalau di qualifying practice di KTT istilah kita lama ya. Iya. Selagi ada catatan waktu yang paling tinggi, dikurangi catatan waktu yang paling jelek. Kalau lebih dari 5 detik, berarti kita penalti dia. Oh gitu aja udah ya? Sederhananya gitu aja, 3 detik misalnya. Ya, ya. Oke. Nah itu yang sekarang kami terapkan. Tapi juga ada beberapa hal itu juga dicari kelemahannya. Iya. Kelemahannya misalnya gimana? Misalnya di lap pertama begitu dia keluar dari pit exit. Dia keluar pertama dari pit exit kan berarti transponder belum aktif. Ya. Belum mulai merecord. Di Mandalika ini ada 4 section, 4 kabel loop. Oke. Mandalika ini. Ya, jadi kita bagi menjadi 4 kabel loop. Di kabel loop terakhir itu adalah di garis finish. Oke. Mulai dia masuk, baru decodernya tuh terdetek. Mulai transpondernya terdetek oleh decoder. Baru mulai dihitung time-nya. Ya. Nah, tapi sebelum itu per sectionnya tuh juga ada kabel loop yang akan menangkap mereka per section. Sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4. Ya. Bentuk mencegah itu di putaran terakhir ini kita cobalah caranya menangkap per sektornya lagi. Oke, tapi teknologi itu ada di sini ya, bisa ya nangkep. Ada, karena kalau kita kan itu permainan decoder aja. Oke. Decoder menangkap sinyal transponder, ya kan? Ya. Kita berusaha memaksimalkan peralatan kita yang minimalis. Ya. Jadi ketahuan per sektor, kemudian di mana dia menunggu, di mana dia mulai pura-pura jadi orang baik, di mana dia jadi jahat, kita bisa nangkap. Iya. Maka itu ada jadi penangkapan yang dalam tanda kutip sangat besar sekali kan. Hampir 98% peserta kena tangkap. Lalu karena itu, karena mereka minimal satu tim itu kan ada 2 rider, beberapa rider. Dia kan berusaha menarik rider tandemnya. Nah, lalu kita membuat aturan, dia nggak boleh berhenti, tidak boleh pelan dalam track. Sekarang dia lakukan lah yang saya contoh kasih Pak Yoni lihat. Dia lakukan di dalam pit exit. Pit exit menuju ke track itu juga bagian dari track. Dia ada ulah, kita juga ada cara. Balapan di tim-tim besar nih namanya juga profesi ini pasti rentan cedera, ya kan? Sebuah tim kalau menginvest suatu motor dan lain sebagainya, dia kan pasti mempertimbangkan. Saya akan ikut sekian putaran. Sedangkan dalam satu rangkaian balap pasti ada terdiri dari free practice, qualifying, warm up, dan race. Bisa aja kejadiannya tadi sesi yang manapun. Jadi yang membuat kami sulit, begitu jadi kejadian ini, pembalap utamanya cedera, kan mereka membawa pembalap pengganti. Kita di dilema. Dilema kenapa? Mereka tim sudah berusaha profesional, tapi begitu pembalapnya cedera, dia bawa pembalap lain, kita gimana mau nolak? Iya betul. Ya kan? Dan itu terjadi kadang masa adaptasinya mungkin belum cukup. Jadi bukan racing lainnya mengacak dan lain sebagainya. Atau mungkin kena dia gugup, dia kagok, jumpa, nggak pernah saya jumpa pembalap ini, tiba-tiba jumpa, wah ada rasa kayak demam panggung dan lain sebagainya, sehingga racing lainnya jadi seolah ngaco. Padahal enggak. Kadang-kadang ada pembalap yang berani, dia mungkin engine brake-nya jauh lebih dekat daripada pembalap yang penakut. Begitu ada yang penakut, yang dari jauh sudah mau engine brake dekat, akhirnya tubruk yang itu. Jadi bukan dalam kita kesangkaan dia melakukan manuver kiri ke kanan, kacau-kacau gitu, enggak, atau zigzag, bukan gitu. Tapi kebanyakan mana yang ambil tikungan yang melebar, ambil lebih dalam, itu perbedaannya. Pelanggaran-pelanggaran yang ulahnya balap itu kan padahal bukannya sudah briefing. Sudah dibriefingkan, sudah disampaikan, tapi peserta ini kadang-kadang kan latah. Satu menunggu, yang lainnya tertarik mana ikut menunggu. Yang satunya ke kanan, yang lainnya latah untuk ke kanan. Sudah manusiawi lah yang kayak gitu. Tapi yang untuk anak kecil, Kemarin tuh aku mikirnya
ada beberapa yang diwakilkan manajernya, Ya. gitu ya. Itu kan mestinya nggak boleh, karena kan anak kecil itu Ya mungkin ibarat ya saya kertas paham. putih yang kosong, kalau kita isi dengan suasana-suasana yang bagus, regulasi yang Akan bagus, bagus, mereka yang datang. jelek akan jelek. Ya betul. Nah itu Saya paham. apakah kelengkapan briefing perlu ditambahin, ditunjukin video ini? Ada. Hanya kalau ini Ada. nggak boleh ya gitu-gitu. Jadi gitu di ya. briefing tuh Mas Yani kita ada briefing secara global ya, Jama. Dan kita ada briefing khusus, ada sesi-sesi khusus. Untuk briefing secara general ya, kita ibarat menyampaikan bahwa ini lokasi pit exit, ini lokasi rescue, ini lokasi jalan evakuasi dan lain sebagainya, kita ada sampaikan. Tata cara prosedur start dan lain sebagainya sampaikan. Lalu kita akan kumpulkan manajer tim dengan anak-anaknya. Ya kan, dengan pesertanya. Di situ biasa kita sampaikan. Yang pertama kami sampaikan bahwa balapan ini utamanya adalah safety. Ada satu aja yang accident, kecelakaan, amit-amit sampai gimana, jangan sampai memaksa promotor menutup kelas ini. Iya betul, betul. Ya kan, karena kita tahu balapan ini sangat berbahaya, apalagi di sirkuit ini. Kalau dia jatuh, dia terimpit, dia kan nggak bisa mendirikan motor, apalagi menyelamatkan dirinya keluar dari motor, karena usianya sangat muda, motornya sangat berat. Iya betul. Ya kan, kalau dia tidak dilintas dari belakangnya, kalau tidak dia lintas orang di depannya. Ya kan, maka itu kita tahu itu. Jangan balapan ini sampai mencelakakan di antara kalian, amit-amit kita tidak ingin itu terjadi. Maka itu briefingnya akan khusus. Tapi kadang-kadang kan ada juga kendala bahasa, daerah dan sebagainya. Akhirnya manajernya yang kita kumpul supaya dengar, supaya mereka juga bisa mengingatkan ke ridernya. Oh, tata cara startnya yang dibilang oleh Koidi itu begini ya, begini, mana yang boleh, mana nggak boleh. Jangan start langsung menggunting lah, jangan inilah, itulah. Jadi pekerjaannya tuh memang kompleks banget ya. Kompleks ya. Saking kompleksnya sampai orang mau ambil profesi ini juga nggak mau. Karena tidak ada pendapatannya kan kadang-kadang kan. Lalu Koet, harapannya Koet untuk pembalap-pembalap muda maupun profesional agar mereka menjadi agar balapan fair gitu, apa aja yang harapannya? Kalau harapan kita ya, ya pertama sederhananya minimal mereka konsisten menjaga fisik mereka. Satu, ya rajin lah melihat tontonan-tontonan misalnya MotoGP, Superbike dan lainnya, supaya mereka bisa melihat oh kayak gini balapan yang benarnya gimana, altitude-nya bagaimana, ridernya gimana, perilaku di dalam track dan lain sebagainya. Harapan kita dengan mereka bisa terbangun altitude yang baik, balapan ini kedepannya akan semakin baik. Kalau balapannya semakin baik, semakin tertib, mungkin promotor akan lebih mudah meraih kerjasama dengan pihak-pihak ketiga supaya bebas untuk melaksanakan event ini tidak berat. Kita tahu sampai sekarang ini kalau sempat memasukkan event mungkin seperti sekarang nih ya, mungkin paling besar masih berharap dari uang pendaftaran. Ya kan, kalau sponsor kita tahu sendiri kondisi ekonomi yang tidak begitu baik, untuk dana mungkin masih gimana lah, ya kan? Tekor lah biasanya. Ya masih banyak sifatnya barter barang lah, atau ini saya kasih hadiah ban ya, saya kasih hadiah helm ya, dan lain sebagainya. Tapi berupa cash money kan jauh dari harapan kita. Dan kita harap dari pemerintah pun juga tahu sendiri kan prosesnya nggak segampang yang kita kira gitu. Betul. Walaupun sirkuit ini dipinjamkan gratis atau dan kutip disewakan gratis dan sebagainya, tapi personil yang kerja Marsa kan harus digaji dan mereka juga butuh makan, transport dan lain sebagainya. Itu yang membuat di sini walaupun kita hitung oke, sirkuitnya tidak bayar, tapi manpower tenaga manusia yang kerja di sini kan juga harus harus dibayar, ya kan? Ya betul. Jadi perilaku pembalap mesti juga ditingkatkan kualitasnya agar tidak nakal, tidak curang, tidak apa, supaya susah bilang kadang-kadang demam panggung ya, begitu juara-juara aja sudah mulai merokok, dugem lah, bla bla bla, pacaran lah. Ya kita ngerti sama ngerti lah. Mungkin tidak elok juga kita sampaikan ya kan. Cuman ya itu kembalilah ke pihak manajer tim atau damati mentornya atau apa yang mungkin bisa juga membantu memantau mereka supaya mereka juga tetap profesional lah. Mau dapat kontrak yang tinggi, ya tentu juga harus tunjukkan prestasi yang baik, dapat fisik yang baik juga, ya kan?
Jangan juga prestasi baru juara 1, besok event berikutnya udah patah sini, patah sana, masuk rumah sakit. Akhirnya begitu keluar penyembuhannya lama, cedera sana, cedera sini, ya lama-lama buyar kan. Ya betul. Wah keren nih. Enggak lah, Banyak biasa cerita aja. dari Koet mengenai balap. Terima kasih Koet. Sukses Koet ya. Ya, Sukses terus. juga semua.